Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertemu lagi dalam tausiah ini, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selama 7 menit ke depan kita akan membahas sebuah tausiah yang berasal dari jurnal Ulun Nuha volume 9 nomor 1 Juni 2020. Seperti ini jurnalnya, bisa dilihat ya. Nah, dalam jurnal ini yang berjudul Figur Nabi Yusuf alaihissalam bagi kaum milenial dalam menghadapi era 4.0 ataupun 4.0, seperti itu. Di dalam jurnal ini disebutkan bahwasanya banyak sekali rintangan dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam mulai dari masa kecilnya hingga dewasa, yang mana ini menurut saya sangat cocok sekali digunakan tauladan untuk kaum milenial sekarang ini, yang mana kaum milenial sekarang ini masih terdoktrin dalam pikirannya bahwasanya kesuksesan itu tidak ada prosesnya, melainkan dapat diraih dengan secara instan. Akan tetapi bahwasanya keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari hasilnya, akan tetapi dilihat dari bagaimana proses cobaan dan rintangan yang mereka hadapi selama sebelum menjadi sukses, seperti itu. Nah, dalam jurnal ini diterangkan bahwasanya ketika masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah mendapatkan berbagai rintangan dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masa dewasanya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai pemimpin dan diangkat juga sebagai nabi, seperti itu. Berbagai tantangan, cobaan dan rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf dalam jurnal ini diterangkan bahwasanya yang pertama adalah korban konspirasi jahat dari saudara-saudaranya. Nah, Nabi Yusuf sendiri memiliki 11 saudara, yang mana dari 11 saudara tersebut yang paling dicintai dan sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub, adalah hanya 2 putranya. Yang pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Nah, pada suatu hari ke-9 saudaranya yang merasa dirugikan oleh ayahnya ataupun tidak disayangi seperti Nabi Yusuf dan Benyamin ini memiliki rencana yang sangat licik, bahwasanya ke-9 saudaranya tersebut ingin membunuh ataupun menghilangkan Nabi Yusuf dari rumahnya. Nah, pada suatu hari Nabi Yusuf diajak oleh 9 saudaranya untuk pergi ke sebuah hutan dengan alasan untuk bersenang-senang ataupun rekreasi lah, seperti itu. Nah, ketika sampai di hutan, kemudian Nabi Yusuf dijebak oleh ke-9 saudaranya tersebut untuk dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi baju Nabi Yusuf dilepas oleh ke-9 saudaranya tersebut dengan alasan ketika nanti mereka sampai di rumah, mereka dapat beralasan bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh binatang buas, seperti itu. Itu merupakan cobaan pertama yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika masa kecilnya. Kemudian yang kedua adalah korban penjualan manusia ataupun perbudakan. Nah, ketika Nabi Yusuf masuk dalam sumur, tak lama kemudian ada seorang musafir yang datang untuk mencari air untuk meminum, dan musafir tersebut meminum dari sebuah sumur, dan ternyata di dalam sumur tersebut terdapat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf ketika masih kecil tersebut dibawa oleh musafir tersebut untuk dijual ke pemimpin ataupun petinggi di negeri Mesir. Jadi sebagai korban perdagangan manusia. Ketika Nabi Yusuf dijual ke petinggi ataupun pemimpin di Mesir sana, Nabi Yusuf kemudian diangkat oleh Perdana Menteri Mesir untuk dijadikan sebagai anak angkatnya, seperti itu. Karena Perdana Menteri ataupun pemimpin di negeri Mesir tersebut tidak memiliki keturunan bersama istrinya. Selang beberapa tahun kemudian, sejak Nabi Yusuf tinggal di lingkungan keluarga istana Mesir tersebut, ketika dewasa Nabi Yusuf menampakkan dirinya sebagai pemuda yang tangguh, pemberani, dan gagah menawan. Yang ketiga adalah korban pelecehan seksual, di mana kita sudah mengetahui sendiri bahwasanya ketika semenjak dewasa Nabi Yusuf alaihissalam telah menunjukkan ketampanannya, seperti itu, hingga
ibu angkatnya pun ataupun istri dari Raja Mesir tersebut tertarik dengannya. Pada suatu hari istri dari raja tersebut menginginkan ataupun ingin bersetubuh dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi ketika Nabi Yusuf diajak begituan, Nabi Yusuf menolak dengan keteguhan iman dan hatinya, karena di dalam hatinya Nabi Yusuf percaya bahwasanya hal tersebut dosa dan haram untuk dilakukan. Seperti itu. Berbagai trik dan cara telah dilakukan oleh istri dari Raja Mesir tersebut agar Nabi Yusuf alaihissalam mau melakukannya. Seperti itu. Namun sudah berbagai trik dan cara pun gagal istri tersebut untuk mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Yusuf difitnah karena telah melakukan perbuatan zalim kepada istri sang raja tersebut. Hingga akhirnya cobaan yang keempat adalah korban kriminalisasi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kemudian dipenjara oleh Raja Mesir karena telah melakukan perbuatan terhadap istrinya sendiri, yang dimana perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf, melainkan adalah sebuah fitnah. Akan tetapi ketika di dalam penjara, Nabi Yusuf malah merasa senang dan merasa bahagia karena di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam ini bisa merenung dan mengintrospeksi diri bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh istri dari Raja Mesir tersebut adalah perbuatan yang salah, dan sehingga ia ketika berada di penjara merasa aman dari godaan wanita. Seperti itu. Nah, dari keempat cobaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Yusuf merupakan nabi yang memiliki banyak sekali cobaan, mulai dari masa kecilnya, masa remajanya, hingga masa dewasanya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai cobaan yang telah dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya masa muda bukanlah masa yang digunakan untuk enak-enaknya maupun masa yang digunakan untuk berfoya-foya, akan tetapi masa muda digunakan untuk menambah ilmu dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan itu tidak datang secara instan maupun secara langsung, melainkan kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh bagaimana prosesnya dan bagaimana menghadapi proses tersebut, apakah dapat berjalan dengan baik ataupun gagal di tengah jalan. Seperti itu. Jadi pelajaran ataupun teladan yang dapat diambil bagi kaum milenial dari kisah Nabi Yusuf yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita sebagai kaum muda, kaum milenial itu harus memiliki proses yang panjang sebelum kita menjadi dewasa. Mulai dari kecil, dari remaja hingga dewasa, kita itu harus berproses. Jangan berhenti sampai situ saja. Kita harus merasa bahwasanya ke depan tantangan kita itu semakin berat. Kehidupan itu semakin berat ke depannya. Kesuksesan itu tidak diraih dengan secara instan, melainkan diraih secara berproses. Seperti itu. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan dalam tausiah ataupun ceramah kita kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.